Terima kasih Ananda Ashraf Bagan Pranata. Semoga bisa menambah keimanan, ketenangan di hati kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Semoga Ananda Raihan bisa menjadi imam kelak dan jadi pemimpin peradaban. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kepada acara kita yang berjudul yaitu kajian anak lagi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram guru kita Ustadz Abdul Basit LC. Beliau alumni Madinah, beliau ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Jadi insya Allah kita banyak menimba ilmu yang bermanfaat dari beliau. Untuk Ustadz Abdul Basit nanti mohon dilanjutkan dengan doa sekalian. Kami sebagai MC membawa acara, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, dan terima kasih. Marilah kita dengarkan sama-sama kajian ahli pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Basit LC. Pada beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du. Yang saya hormati Ketua PCM beserta jajarannya dan semua ortum, Ketua Aisyah cabang mana nih, Giri, Humas beserta jajarannya yang saya hormati. Di sini hadir Pak Samsul, ada Pak Budi, dan semuanya, Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena curahan nikmat, limpahan rahmat yang luar biasa kepada kita. Dan kita hanya dituntut untuk mengakui bahwa itu semuanya dari Allah dengan menyampaikan dan membuktikan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah itu bahwa kita syukur terhadap nikmat Allah, apakah nikmat sehat dan seterusnya, harus diimplementasikan melalui gerakan semua anggota tubuh kita dan semuanya itu bernilai Islam. Nah, itu syukur kita. Sehingga bukti nyata jenengan diberi kesehatan lalu ringan melangkahkan kaki untuk berkumpul dalam mengkaji keislaman. Itu bukti nyata bahwa kita menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah itu dan kita lakukan atau kita implementasikan melalui ketaatan kepada beliau, yaitu thalabul ilmi itu. Tadi saya mendengar ada saudara kita yang meninggal dunia pagi ini. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala dosa diampuni oleh Allah, amal soleh beliau diterima oleh Allah, dan nanti kuburannya dijadikan raudhatun min riyadil jannah, sebagai kebun yang gambaran itu kebun yang ada di surga. Lalu di akhirat nanti mudah-mudahan dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang ditinggalkan sabar, kan kita hanya menunggu giliran saja, dan itu merupakan pelajaran besar bagi kita semua.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari WA kemarin saya diminta untuk bicara masalah targhib dan tarhib Ramadan. Nah, yang targhib jelas, targhib itu berarti memotivasi. Tarhib yang menjadi masalah tulisan bahasa Indonesia itu antara hak dengan hak sama, tapi di bahasa Arab berbeda. Kalau targhib itu memotivasi, kalau tarhib pakai hak itu apa ya, memperingatkan, hati-hati kamu, itu tarhib. Tapi kalau tarhib pakai hak itu berarti menyambut. Tapi apapun yang jenengan maksud nanti endingnya sama, yaitu bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin tanya, andai kata ada pengumuman dari pemerintah, atau begini, andai kata kita semua ini punya tanggungan bank dan itu besar, lalu pihak bank itu memberi pengumuman karena hutang ini sudah lalu, sudah kita ambil. Bank memberi pengumuman, siapapun yang pinjam di bank agar segera mengurus administrasi, mulai dari kartu keluarga dan seterusnya, karena berapapun tanggungan bank yang sudah lewat yang belum terbayar itu akan dinolkan, dibebaskan. Itu pengumumannya. Kira-kira kalau ada pengumuman begitu dan memang betul-betul kita semuanya ini punya tanggungan bank, segera merespon dan mengurus atau tidak? Segera, wis jelas. Padahal itu durung tentu iya lho ya. Tapi dari psikologi kita mendengar pengumuman itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Bahkan kita tanya ke sana kemari, ini hoak atau tidak ya gitu. Sebelum ngurus sebagai pelengkap administrasi. Ada yang bilang, oh iya, wah diurus wis. Anak-anaknya yang jauh itu sudah dikasih tahu, ditelepon semua. Alhamdulillah nanti tanggungan kita dibebaskan oleh bank. Bagaimana kalau pengumuman itu dari yang maha kuasa, dari yang maha segala-galanya? Bagaimana? Apakah kita kurang percaya? Dan pengumuman itu selalu disampaikan di momen-momen seperti ini. Dan gak mungkin hoak, mustahil kalau hoak. Itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau mengucapkan sesuatu itu bukan karena keinginan pribadi beliau. In huwa illa wahyun yuha. Semuanya itu adalah wahyu. Apakah nanti wahyu itu diperintahkan oleh Allah untuk ditulis di dalam Al-Quran atau disampaikan yang nanti menjadi hadis? Dan pengumuman itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena terdorong dengan iman. Iman itu berarti kita meyakini bahwa berita itu benar. Wahtisaban, dan kita juga menghitung bahwa kita punya tanggungan besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni semua dosa yang sudah lewat yang pernah dilakukan itu. Tanggungan besar kita adalah dosa. Saya ingin tanya Bapak Ibu, angkat tangan siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan, saya ingin tahu. Tidak ada yang berani. Angkat tangan, siapa yang nggak punya dosa di antara kita?
Kalau ada yang angkat tangan berarti dia maksum. Karena orang yang nggak punya dosa itu maksum. Maksum itu sudah terlindungi, dan perlindungan itu dari Allah bahwa dia tidak punya dosa. Seperti Nabi, itu maksum. Mustahil kita nggak punya dosa. Dan itulah tanggungan besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, Allah itu mengistimewakan kita. Allah sudah pesan, taatilah Allah dan jangan melakukan kesalahan. Itu disampaikan berulang-ulang di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Tapi Allah tahu bahwa karena di kita itu sudah diletakkan oleh Allah dua file, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, meletakkan file di dalam jiwa kita itu, bisa muncul nanti kita melakukan dosa dan bisa muncul nanti kita melakukan ketakwaan, ketaatan. Kedua-duanya ini potensial. Kedua-duanya potensial. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan, meletakkan file di dalam diri manusia itu bisa melakukan fujur, kedurhakaan, dan juga bisa melakukan ketakwaan, yaitu ketaatan. Dari dua file ini, kedua-duanya aktif. Kedua-duanya aktif. Kita sudah berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa dengan mengimplementasikan melalui ketaatan, tapi kita sering terpleset kepada dosa dan Allah tahu. Sehingga kemudian diistimewakan dengan sistem tutup buku melalui pelaksanaan bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, sebentar lagi kita kedatangan proses untuk peleburan dosa melalui puasa itu, maka kita juga harus ada antusiasme, semangat yang luar biasa bahwa ya Allah, Engkau mengistimewakan kami. Engkau mengetahui bahwa kami ini banyak melakukan dosa, dan Engkau juga punya cara bagaimana kami menebus dan melebur, menghapus dosa itu melalui puasa itu. Kalau jenengan lihat di Al-Baqarah mulai dari ayat 183 itu, 183, 84, 85, 183-nya itu kan menunjukkan tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya sampai 85. Jenengan lihat bagaimana cara Allah mengistimewakan kita. Di 183-nya itu Allah betul-betul menyatakan bahwa puasa itu wajib bagi kamu, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelummu. Outputnya, kalau kita puasa itu agar menjadi orang yang bertakwa. Cara puasa yang ideal adalah kita meninggalkan apa yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti tidak makan, tidak minum, ya toh? Kemudian tidak berhubungan suami istri, terus nanti tidak murtad, tidak macam-macam, itu yang membatalkan puasa itu kita hindari. Itu idealnya. Selama 1 bulan. Tapi bagaimana cara Allah mengistimewakan kita, bagaimana? Kalau sudah tidak bisa melalui idealisme seperti itu, Allah mengistimewakan, jangan lepas dan jangan hilang keistimewaan bulan puasa itu. Apa? Jika tidak bisa menjalankan di bulan Ramadan, tuker di hari lain. Mungkin karena kita bepergian atau apa, tuker di hari lain. Ditukar di hari lain kita tidak mampu juga. Pindah varian lain, apa? Berilah makan orang miskin. Kurang apa kita?
Tidak kemudian Allah pokoknya harus puasa di bulan Ramadan. Kalau enggak berarti lepas itu. Masalah penghargaan dihapus dosa masa lalu, lepas. Enggak begitu Allah. Caranya gimana? Kata Allah itu, kamu itu bisa mendapatkan keistimewaan dari saya itu melalui bulan puasa itu. Kalau bisa ya lakukan di bulan Ramadan, kalau tidak bisa tuker di hari lain. Kalau sudah begitu masih tidak bisa, bisamu apa? Yang terpenting keistimewaan bulan Ramadan itu jangan hilang. Bisa saya hanya memberi makan orang miskin. Lho ngono ku jek gak iso. Ya apa ngaku sing paling miskin, tak kekno sapa? Bagaimana caranya? Ya sudah, ma'fun anhu. Kita sudah ada niatan besar tapi kita masih tidak mampu, ya sudah. Coba. Yang terpenting jangan ada kehilangan keyakinan bahwa puasa itu wajib bagi kita. Kan kasus itu pernah terjadi ketika ada seorang sahabat melakukan kesalahan di bulan puasa itu. Yo kamu berarti puasa 2 bulan berturut-turut setelah itu. Wong saya sebulan aja nggak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Yo kalau gitu kamu memberi makan 60 orang miskin. Loh, saya ini paling miskin. Ya wes kalau gitu ambillah ini kurma, kasihkan keluargamu, makan dan kasihkan keluargamu. Kurang apa? Artinya apa? Kita sebagai komunitas muslim, kalau ada saudara kita kemudian dari varian untuk menggapai keutamaan puasa itu tidak bisa, dia puasa di bulan Ramadan tidak mampu karena banyak hal, disuruh nuker atau ganti di hari lain tidak mampu, disuruh memberi makan fakir miskin tidak mampu, bantulah bagaimana caranya yang bersangkutan itu bisa mendapatkan keistimewaan puasa. Lu gini terus masih mengatakan kalau Allah itu tidak memberi rahmat, tidak memberi kasih sayang terhadap kita, itu di mana yang salah? Kita yang salah. Wong sudah dimanjakan seperti itu loh ya. Sudah dimanjakan seperti itu. Sampai saya itu pernah ditanya begini. Ya pertanyaan ini agak menggoda tapi juga harus kita jawab. Supir bis yang antar provinsi itu kan musafir terus yuk. Terus yo nggak ero kapan matine yo gak ero, ya kan? Dia musafir terus tanya, Pak, kan di dalam Al-Quran itu puasa idealnya begini. Terus saya ini tidak kuat kalau puasa di bulan Ramadan, pindah ke varian kedua, diganti di hari lain. Nah saya lo musafir terus. Ya apa ini puasa saya? Nggak ada ya liburnya. Wis sulit saya ini libur. Sulit katanya itu. Jangan kemudian tidak dijawab. Ya wis kalau gitu gantilah memberi makan kepada fakir miskin. Karena dia sulit, minta libur tidak bisa. Terus misalnya gini, pensiunmu nanti umur berapa? Lek pertanyaan itu dijawab umur 60, ya nek uripe sampai swidak, lek uripe mek 50 lah ya wis. Ya kan? Loh begitu loh caranya Islam itu. Oleh karena itu di ayat yang ke 180 kan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberi varian begini ini karena Allah menginginkan kamu melaksanakan agama itu mudah. Allah tidak menginginkan sulit. Tapi ojo digampang-gampang no. Itu maksudnya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam menyambut bulan Ramadan itu pertama kita sudah harus menata keimanan kita. Untuk menanamkan keyakinan bahwa puasa itu wajib. Kedua, menyiapkan mental macam-macam dan seterusnya, menyiapkan kemampuan kita untuk menggapai keutamaan Ramadan itu.
itu mulai sejak sekarang. Sehingga ketika Ramadan tiba itu kita sudah siap semuanya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam menyambut bulan Ramadan itu, biar nanti kesempurnaan, keutamaan Ramadan itu tepat dan bisa kita capai. Yang pertama, harus kita yakini dan kita pahami bahwa puasa itu merupakan ibadah yang pahalanya sangat besar dan hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullu amali bani Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yakini itu. Kata Allah, semua amalan anak Adam itu sudah ada ukurannya. Misalnya sholat jamaah itu 27 terhitung di situ misalnya. Membaca Al-Quran 1 huruf itu 10. Berarti kalau membaca alif lam mim 30 pahalanya. Ada di situ sudah. Tapi puasa itu tidak ada angka yang disebut. Makanya kemudian di situ semua amalan anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Berapa besarnya itu urusan saya, tidak ada yang tahu. Bukan karena saking kecilnya tidak bisa dihitung, tapi itu saking besarnya. Dan itu harus kita yakini itu. Sehingga kemudian ketika kita menjalankan ibadah puasa, apakah yang ideal kemudian tidak melakukan apa yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ataukah tidak ideal? Tidak ideal itu maksudnya, idealnya kan di bulan Ramadan, tidak ideal nanti pindah ke hari lain, tidak ideal lagi menjadi mengganti dengan memberi makan orang miskin. Semua varian itu harus kita yakini. Yang terpenting jangan lepas dari momen menggapai pahala puasa itu. Itu pertama. Kedua, unsur puasa itu kan memaafkan kesalahan, melebur dosa yang masa lalu. Di sini perlu ada sinergitas antara kita sesama muslim. Karena yang di dalam dalil tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu posisinya adalah kesalahan yang tidak ada hubungannya dengan sesama anak Adam. Itu kesalahan yang antara kita dengan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan harus kita pahami itu, sehingga dalil man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tidak memahami yang dimaksud diampuni Allah langsung itu yang mana. Itu adalah kesalahan yang kita lakukan yang itu hanya hubungannya dengan Allah. Bagaimana dengan kesalahan yang ada hubungannya dengan sesama anak Adam? Itu tidak masuk di dalam pengertian dalil itu. Dadi ojo enak-enakan, waduh wis bebas aku rek. Kemarin-kemarin punya salah dengan orang, merdeka saya sudah menjalankan ibadah puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan begitu dulu. Kita punya permasalahan, punya salah dengan sesama anak Adam. Maka dengan adanya media sosial itu saya sangat setuju jika itu digunakan, diaktifkan sebelum Ramadan dan menghubungi siapapun yang merasa punya salah. Mbak, aku duwe salah karo sampean iki sate Ramadan, ayo Mbak wis genten nyepuro.
lek sungkan nang omahe. Tapi kalau nggak sungkan ke rumahnya, nggak malu ke rumahnya, datang ke rumahnya silaturahim. Itu penting. Apa alasannya? Alasannya adalah sebagaimana dalil di surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Balasan orang yang melakukan kejelekan sesama anak Adam itu persis sebagaimana dia melakukan kejelekan itu. Itu boleh. Tapi kata Allah, faman 'afa wa aslaha. Tapi barang siapa yang mau mengampuni kesalahan sesama anak Adam itu wa aslaha, dan setelah itu melakukan islah, perbaikan antara keduanya itu, fa ajruhu 'alallah. Imbang dengan apa yang ada dalam hadis tadi. Apa? Pahalanya itu sangat besar, dan itu apa kata Allah. Tapi nek kene iki berat. Sopo sing gampang diloroi kanca terus gampang nyepuro aku ben rewonge. Sampeyan lek mari dilokno kanca terus wis gak apa-apa Mbak wis tak sepuro ngono ta. Enggak, maksud saya itu cepet gitu ta. Toh masih ada dendam wis kapan kan? Manusiawi itu manusiawi. Saya sendiri, andai kata disakiti orang itu tidak secepat kilat kemudian wis ndak apa-apa, tak maafkan kamu, ndak seperti itu. Ya karena saking beratnya itulah diimbangi oleh Allah dengan pahala yang besar yang tidak terhingga. Maka momen untuk menyambut bulan Ramadan itu, perbaikilah hubungan kita dengan sesama. Lek punya salah, segera minta maaf. Masalah gini Ustaz, salahku iki ana sangkut paute mbek duit masalahe, ngono kadang ya. Iki aku tahu utang kancaku iki ta. Wis janji sak wulan iki wis setahun iki gak iso nyauri. Iki apa ya disepuro? Ya wis sampean teko wae, sapa weruh disepuro. Dan ini realita dalam hidup kita. Harus gentleman, harus gentle, harus berani. Kita harus menghubungi yang bersangkutan. Mbak, temen lho Mbak, utangku iki wis setahun lho Mbak nang sampean iki. Aku wis karep nyaur niku ono wae alangane. Piye iki Mbak? Nek tepak apik ya wis wong sampean janji sak wulan mundur setahun wis jelas gak iso sampean wis tak ikhlasno. Lho lak enak sih. Iki karanganku tok mbok ikhlasno mbok enggak ya mbok urusane. Tapi kita harus fair. Dan Al-Qur'an sendiri pun mengarahkan itu. Masalah utang piutang kalau orangnya kerepotan mengembalikan fanadhiratun ila maisarah. Tungguin sampai dia itu bisa. Nah, tapi kalau sudah bisa itu segera sahur. Mohon maaf, siapa yang tidak punya hutang? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah hutang? Siapa yang tidak pernah hutang? Angkat tangan. Wes mbok cilik mbok gede pokoknya. Siapa yang tidak pernah hutang? Hah? Mesti. Tapi jenengan tak tunjukkan rahasianya. Jenengan kalau hutang, kemudian ada niatan tidak nyaur, hidup jenengan akan dibuat sulit oleh Allah selama-lamanya. Tapi kalau jenengan hutang, ada niatan nyaur, Allah yang akan memudahkan untuk nyaur itu. Allah. Itu harus jenengan pahami, dan itu dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang pinjem, kemudian ada niatan tidak mengembalikan, sampai kapanpun jenengan akan dibuat sulit oleh Allah SWT. Tapi kalau hutang, kemudian ada niatan mengembalikan,
itu Allah yang ngurusi. Karena hutang piutang itu juga sudah diketahui oleh Allah. Dan ayat hutang piutang itu terpanjang di dalam Al-Qur'an. Gak ono ayat paling dawa no dalam Al-Qur'an. Lah kok paling dawa? Masalah urusan hutang piutang itu ya paling dawa urusane. Disamakan oleh Allah. Itu. Sehingga kemudian tidak apa-apa kita punya hutang. Tapi sekali-kali saya ingatkan, jangan sampai punya niatan untuk tidak mengembalikan. Jika ada niatan begitu, jenengan dipersulit oleh Allah. Tapi kalau punya hutang kemudian ada niatan saya kembalikan, itu Allah yang ngurusi. Dan kalau sudah punya segera kembalikan. Berkah di situ. Nah, oleh karena itu ayat yang di surah 40 itu yang dimaksud faman afa wa aslaha ada hubungannya dengan diampuninya dosa yang masa lalu. Yang di ayat ini adalah kalau kita punya dosa sesama anak Adam, punya kesalahan sesama anak Adam, segera selesaikan kesalahan itu. Sehingga kemudian keutamaan puasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu tercapai. Penting itu. Saya itu biasa, kadang punya salah, maafkan saya. Maaf gitu. Dan harus segera selesai. Jangan diperpanjang masalah itu. Itu. Wis tak pokoknya ini ada salah, wis jangan ada dendam di antara kita. Nggak selesai-selesai. Wis sebenarnya jenengan enggak apa-apa punya hak itu, punya hak. Wes enggak saya ampuni sampai hari akhir. Itu punya hak. Kan gini toh. Jenengan pernah dengar kalau ada orang sengketa, kemudian sebenarnya dia yang benar tapi kalah, apa jawaban terakhirnya? Apa jawaban terakhirnya orang ini? Enggak apa-apa, saya sekarang salah, apa kalah? Saya tunggu pengadilan hari akhir. Itu sebenarnya enggak apa-apa, jenengan punya hak itu. Iki aku sampean batis sampai jam piro? Sodok dawa iki omongku engko. Saya jelaskan masalah ini. Itu hak jenengan dan itu boleh. Sehingga kemudian di ayat surah 40 itu bagi orang yang gentle berani memaafkan temannya karena saking sulitnya itu diberi pahala oleh Allah besar tidak terhingga. Besar tidak terhingga. Di hari akhir itu ada kasus. Ada dua orang yang sejak di dunia itu sudah punya masalah. Di antaranya adalah hutang itu tadi. Nah, kenapa jenengan kalau nyolati jenazah itu sebelum sholat kok memberi pengumuman barangkali si mayit ini punya hutang piutang, mohon menghubungi keluarganya. Apa maksudnya? Kan jenengan nanti mendoakan si mayit itu diampuni macam-macam, ya toh? Nah, kalau tidak ada komitmen untuk membersihkan kesalahan yang sesama anak Adam itu nanti menjadi krusial di akhirat itu. Sehingga harus ada komitmen itu. Makanya Nabi pun tidak mau nyolati orang yang masih punya tanggungan hutang. Harus clear masalahnya. Nanti disauri atau tidak, ya baru disolati. Apalagi doanya Nabi. Doa Nabi itu mesti diperhatikan oleh Allah. Sehingga kemudian Nabi tidak mau nyolati orang yang punya tanggungan itu. Ada hadis yang menceritakan tentang begini. Di hari akhir itu ada dua orang bersengketa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir. Nah, si orang yang dihutangi ini itu nasibnya gak api. Nasibnya ndak api, ndak bagus. Dia ini nasibnya menuju neraka kalau ditimbang-timbang dari amal solehnya. Tapi dia punya ini
istilahnya punya senjata bahwa teman saya itu punya tanggungan ke saya, kok dia masuk surga? Diprotes di hadapan Allah. Tidak bisa ya Allah. Dia itu punya tanggungan ke saya waktu di dunia. Saya tidak mau kalau dia masuk surga sementara saya masuk neraka, tidak bisa. Maka kemudian Allah tanya, apa maumu? Saya minta hak saya dari orang itu. Maka kemudian karena orang ini hutangnya banyak, walaupun pahala sholatnya, pahala tahajudnya juga tinggi, pahala itu dipindah kepada orang yang dihutangi tadi itu. Habislah pahalanya itu. Maka orang yang hutang tadi seyogyanya masuk surga karena amal solehnya, tapi punya tanggungan, akhirnya nasibnya mlebu neraka. Habis itu yang dihutangin ini melihat ke atas gini, itu apa ya Allah? Itu surga. Itu surga. Bagaimana saya bisa menggapai surga itu? Artinya ada tingkatan surga, kan surga itu tingkat. Kamu bisa menggapai surga itu dengan cara membeli. Gimana cara membeli? Kalau kamu memaafkan kesalahannya saudaramu ini. Kalau gitu saya maafkan ya Allah kesalahan saudara saya. Ya sudah, kalau begitu kedua-duanya bisa masuk surga. Digandeng tangane. Iya lek sampean oleh nasib koyo wong ngene iki. Lek gak ya apa? Kalau jenengan punya nasib ketemu orang yang gini, tapi kalau orangnya kekeh, ndak wis gak urusan kon mlebu neraka ya wis kon biyen nyusano aku nduk donya. Lah ya susah toh. Apa maksud saya? Itulah di akhirat. Oleh karena itu jangan berandai-andai. Ya lek oleh kanca kaya ngono, lek gak mending selesaikan di dunia. Beres. Apa isek ditagih apa ndak apa-apa. Itu kalau hutang. Kalau menyakiti orang, apakah karena istilahnya merusak nama baik dia dan seterusnya, itu pun selesaikan di dunia. Karena nanti di akhirat, kalau itu tidak dimaafkan, pahala kita itu loh diambil oleh dia. Lulak sayang toh, kita sudah berharap sudah dihapuskan dosa masa lalu, tapi lupa kalau ada dosa dengan sesama anak Adam itu tidak selesai. Iman. Nah itu penting, ini perlu saya sampaikan. Kedua, yang juga nanti menjadi puasa kita itu enak dan nyaman, aman, juga pahalanya besar, itu sabar. Karena tanpa ada kesabaran sulit orang melakukan puasa dan apapun yang bersinggungan beririsan dengan puasa. Pahala sabar sendiri itu luar biasa besarnya. Jangan lihat di surat Zumar ayat 10 itu, yang di ujung ayatnya itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kesabaran kepada orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa ada batas. Lho kok ngono wong dikongkon sabar lho kadang ini. Sampai kapan aku iso sabar? Sabar iku ono batas e, Cak. Lho padahal pahala lho ndak terbatas kok sampean batasi sabar iku lak ya lucu toh. Walah Cak, kok dikon sabar terus sampai kapan aku iso sabar iki? Padahal Allah memberi pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Bighairi hisab, saking besarnya. Pertanyaannya kenapa? Tidak mudah sabar. Sabar itu nggak mudah. Sampean setiap hari lo terus tidak disapa teman, terus isek sabar itu abot. Wis mesti maido. Maido itu apa ya? Iya, wis mbola apa kono. Sampean iki lho. Wis seru tangga diapik kok gak pernah apik, gak sabar. Saya belajar itu. Orang mau bersikap apa terhadap saya itu saya tetap aja tersenyum. Ya kadang tak nasihati, tapi kalau sudah ya sudahlah gitu.
Kenapa? Lek kita nggak sabar, terus kita terpancing untuk bersikap seperti dia, itu secara psikologi mengganggu kejiwaan kita. Engko dhewek iso emosi, elok muring-muringan macam-macam, wis nyantai wae wis. Dan itu ajaran Nabi. Nabi lo berapa kali dicemooh orang, berapa kali disakiti orang, pernah Nabi membalas yang dengan sama? Tak pernah. Wis nyantai aja Nabi. Saya pun berusaha begitu. Ada orang mau bersikap saya terhadap saya apa, nyantai wae aku wis. Guyu tok isine aku. Kenapa? Itu bentuk kesabaran. Bentuk kesabaran. Sampeyan lek nuntut idealisme, gak tutuk-tutuk urip iku. Iya. Tak kasih contoh. Orang sabar itu begini, tidak menuntut idealisme. Kan dalam rumah tangga misalnya gini, idealnya yang masak itu istri. Tapi lek jenengan nuntut itu terus, wis tahu, wis uring-uringan tok isine. Uring-uringan tok. Jadi mesti sering marah. Pada satu saat istri itu ndak ideal, ndak masak, ndak opo, atau masak tapi tidak tepat waktu. Ya wis sudahlah, bapak-bapak saya pesen. Dalam posisi itu ya wis sampean sak karep sampean lah. Mbok warung, mbok godhog, wis gak usah ngomel-ngomel. Gak usah. Jenengan juga begitu. Idealnya yang memberi belanja itu suami. Tapi kadang ya suamine gak ono duwite, ya wis gak usah ngomel. Wis mbok carane ya apa, mbok tanggone pager-pager mutik gedange apa godhong apa ngono ge sayur, mbok godhong blimbing mbok apa wis terserah. Gara emosi. Iya. Nah itu orang sabar itu begitu. Nabi loh memberi contoh. Pada satu saat Nabi cuci sendiri, masak sendiri. Kenapa? Melihat istrinya enggak. Kan Nabi pernah notok pintu enggak bisa masuk rumah terus tidur di depan pintu. Iku lek sampean ngono lawange sampean jejeg apa ndak? Ayo menurut sampean. Notok lawang gak dibuka-buka iku sampean jejeg apa ndak? Wis mesti dijejeg wae wis ngono. Ono sing kathik wonge duwe dhuwit. Lawang sempal tuku meneh, ngono. Sabar. Posisi tidak ideal. Posisi tidak ideal. Iki sampean rekam lagi. Sing penting kok gak dikrungu bojoku wae. Serius Bu, istri saya itu enggak bisa masak. Tapi tetap saya puji. Enggak ada orang pinter masak kayak kamu. Masak apapun bisa. Bumbune podo dilearane tok. Bumbunya sama tapi dipindah nama. Dan satu-satunya masakan istri saya yang paling saya sukai adalah masak asem. Apa? Wis jelas kecute. Lho pikiran sampean lak saking enake to? Enggak, wis jelas kecute. Enggak bisa masak sampai sekarang. Wis tak suruh belajar dari YouTube apa wis enggak mempan. Mending saya yang masak. Mending saya. Dan saya sering masak. Wis enggak ideal. Tapi itulah caranya kita menyikapi hidup itu begitu. Wis nyantai wae. Nah oleh karena itu kalau dihubungkan dengan puasa pun begitu, wis sabarlah apa, gitu. Jadi melatih kesabaran itu di situ. Coba jenengan latih di rumah, itu. Lah saya kalau menuntut idealisme ya apa? Wong kadang saya berangkat jam 3, istri masih tidur ya wis. Makanya sampai sekarang pintu saya itu tidak dikunci sampai sekarang. Kenapa? Karena saya datangnya tidak jelas jam berapa. Apa maksud saya? Saya biar tidak ketuk-ketuk pintu. Sehingga kalau saya datang ya wis datang. Saya juga tidak mau mengganggu istri saya di tengah malam ketuk-ketuk pintunya. Bisa saja istri saya capek. Wis urip wis dilakoni enak ngono lho, Bu.
Terus gak usah nyusah-nyusah. Kadang kita sendiri yang membuat susah. Oleh karena itu, benar kalau Allah memberi pahala sabar itu tinggi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tapi itu perlu latihan, Bu, temenan. Perlu latihan. Apa yo sampean yo tahu tak gak disabari bojo. Yo tahu sering. Gek tak godho kawin maneh, wah ngamuk-ngamuk wis. Gak sabar, padahal gak memahami ya wis bojone wis ngene iki paling omonge tok gak mungkin gak mikir ngono, Bu. Wis ngamuk-ngamuk wis. Tak latihan sabar. Wis gak kira. Ya toh? Itu. Kemudian yang ketiga, pahala yang tidak terhingga yaitu tadi puasa itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kullu amal ibni adam lahu illa shoma fa innahu li wa ana ajzi bihi. 3 itu. Nah, oleh karena itu agar puasa kita itu betul-betul maksimal, capaian pahalanya maksimal, jangan lupa itu tadi. Kita sudah mendasari dengan keimanan, kemudian berharap pahala dari Allah, tapi jangan lupa kalau kita punya salah dengan sesama teman harus segera bersinergi dan saling memaafkan, itu penting. Kita itu kadang salah, minta maafnya waktu hari raya, puasa wis lewat, itu puasanya sudah lewat, tapi tidak apa-apa kalau memang itu betul-betul dimaafkan bener. Cuman biasanya budaya memaafkan di hari raya itu salah-salah sing gak patek ono regane. Sing salah ono regane iku isih gak disepuro prasaku lho ya. Nggih to. Wis sampean tak tes. Tak tes ae sampean. Bu jenengan nggih. Pas poso nyimpen duit 10 juta. 10 juta lho ya. Wis nyiapi gawe riyo gawe macem-macem. Dicolong uang. Sing nyolong tangga jenengan piyambak. Gak kondo tapi sampean duweleki sak wulan poso gak ketemu wis. Pas hari raya yang nyuri itu datang ke jenengan. Itu mohon maaf ini hanya ilustrasi. Contoh, yang nyuri itu sebelah kanan rumah jenengan. Pas hari raya datang, Mbak sepuran, oh ya podo-podo salahku ya sampean sepuro beres kan. Tangga omah sebelah kiwa teko nang sampean. Sing iku mau sing nyolong mau teko esuk, sing tengene omah kan. Kiwa omah teko sore. Padha njaluk sepuro, Mbak, salahku sampean sepuro. Ya padha-padha. Ditambahi, Mbak, duit sing 10 juta wingi piye kabare? Weruh sing nyolong tak ijek-ijekno kene lho, padahal mau wis njaluk sepuro lho ya. Itu bukti bahwa minta maaf di hari raya itu kadang nggak serius. Kira-kira sampean lak isek ngono sih, lek ditanya dengan tetangga yang sebelah kiri tadi itu. Uang 10 juta yang kemarin hilang itu sudah ketemu tambah. Wis langsung sampean jawab, wis tak ikhlasno gak apa-apa. Toh ketahuan yang nyuri tak injak-injak di sini. Loh padahal tadi pagi sudah minta maaf. Apa maksud saya? Ketika menyelesaikan masalah dengan sesama anak Adam itu harus clear. Harus clear. Dan jangan dijadikan sebagai pedoman bahwa minta maaf di hari raya itu sudah clear semua. Jangan. Kadang kita tertipu sehingga kemudian sudah merasa beres, ternyata nanti di akhirat masih ada tuntutan. Ya wis ndak apa-apa, habis nyuri terus sampaikan, Mbak kemarin itu mohon maaf yang ngambil itu saya, itu kepepet. Wis meneh tak cicil, Mbak. Lah gak apa-apa sih. Apa-apa. Wis epok-epok koyo film Umay Rama ngono lho. Mari nyolong nah lapor ngono ya mbo ya temen mbo enggak ngono iku. Nah, itu maksud saya begitu, mengkelirkan masalah itu di situ. Nah, oleh karena itu dalam menyambut bulan Ramadan itu sekali lagi siapkan mental kita melalui keimanan, kemudian kesabaran,
dan siapkan apapun yang nanti menuju kebaikan. Ukur keluarga kita. Apakah keluarga kita itu bisa puasa ideal yang dalam artian puasa di bulan Ramadan sejak terbit fajar, meninggalkan apapun yang membatalkan puasa sampai terbenam terbenam matahari, ataukah di varian yang lain? Coba diteliti. Jika punya orang tua yang sudah tidak puasa, jenengan yang harus tahu. Oh, orang tua saya ini harus saya bayar. Jangan sampai di antara keluarga kita itu lepas dari keistimewaan dan keutamaan Ramadan itu. Allah sudah memberi berbagai cara bagaimana cara menggapai pahala Ramadan. Jenengan sendiri kalau memang fisik tidak bisa puasa, konsultasi kepada dokter. Dok, saya ini begini bagaimana? Biar kita itu mudah mencari keputusan. Ya Allah, saya ini bisa menggapai pahala puasa dengan cara ini. Artinya kalau diganti hari lain pun tidak bisa, maka dengan cara memberi makan orang miskin. Jika sewaktu-waktu diberi kesehatan oleh Allah dan bisa puasa, lakukanlah. Pokoknya jangan lepas dari keutamaan dan keistimewaan puasa itu dengan cara apapun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian, Allah tidak menginginkan kesulitan. Maka mana pilihan kita, mana ideal kita, kita sendiri yang paham. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa, Allahumma ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana warzuqna khairat dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta wa la dainan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la maridun illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu jangan berlagak sejenak. Ada pengumuman dari kawan-kawan PDN. Monggo Pak Tris, Pak Haji Sutrisno ini menyampaikan sesuatu dari PDN.